Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah pertangyangan Minggu Palmarum. Palmarum berasal dari kata palma atau daun palma, dalam bahasa Batak disebutkan mare-mare. 10 April 2022. Terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Diikat oleh topik atau tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Pinasupasuma naro di bagasan gowarni Tuhani. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 21 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan Minggu Palmarum yang berbicara tentang Yesus memasuki Yerusalem untuk merayakan Paskah sekaligus menggenapi rencana keselamatan lewat penderitaan kematiannya di kayu salib. Dihubungkan dengan topik minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasuma naro di bagasan gowarni Tuhani.
Saudara, dalam perikop khotbah ini Matius 21, mulai dari ayat 1, orang Yahudi sudah tiba pada suatu perayaan penting bernama Paskah. Dan Yesus bersama murid-muridnya pun sudah bersiap-siap berangkat ke Yerusalem. Tetapi sementara mereka belum langsung ke Yerusalem, mereka berhenti sejenak sambil beristirahat di Betfage. Perayaan Paskah merupakan suatu hari raya yang paling utama dan terbesar dari segala macam perayaan agamani yang ada bagi orang Yahudi. Paskah Yahudi selalu dirayakan baik secara nasional dan bahkan dapat dikatakan secara internasional. Seluruh penduduk Yahudi yang ada di Palestina dan sekitarnya harus hadir dan datang di ibu kota Yerusalem. Waktu itu ada peraturan Yahudi juga bahwa setiap orang laki-laki dewasa yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya dalam batas radius 20 mil atau 32 kilometer diharuskan mengikuti pesta Paskah ini. Dan setiap pendatang atau orang asing diharuskan juga mengikuti dan menghormati perayaan Paskah ini. Juga orang Yahudi yang merantau, yang ada di luar negeri, harus datang ke Yerusalem berhari raya Paskah. Saudara, apa itu Paskah? Ya, tentu semua kita tahu bahwa Paskah merupakan perayaan mengingat kelepasan bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir di zaman Musa dahulu kala. Perayaan Paskah ini berlangsung selama 7 hari penuh pada bulan-bulan Maret atau April. Kemudian, peraturan lain juga ada, bahwa setiap orang yang datang berhari raya Paskah harus membawa pelean, persembahan, kurban, berupa binatang-binatang tertentu, ya mungkin seperti kambing, domba, keledai, atau binatang lain, seperti burung tekukur atau merpati bagi keluarga-keluarga miskin. Itu sebabnya, masing-masing keluarga telah mempersiapkan korban-korbannya jauh-jauh hari sebelum tiba hari raya Paskah, dan itu ditambatkan di belakang rumah masing-masing. Bagi orang yang datang dari luar Yerusalem, mereka dapat membelinya di Yerusalem, yaitu di Bait Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus pada Matius 21 ini, sesudah nats khotbah ini, marah-marah di Bait Allah ketika Bait Allah itu sudah digunakan menjadi tempat berdagang, jual beli, menjadi pasar onan. Kita temukan itu ayat 12-13. Saudara, kita lihat ternyata saat perayaan Paskah itu merupakan suasana yang sangat gempar sekali, ramai, penuh sesak dengan pengunjung di Yerusalem. Para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa jumlah pengunjung di Yerusalem saat suasana Paskah ini berlangsung setiap tahun melebihi 2-3 juta orang. Tentu dengan berbagai-bagai kepentingan orang di sana. Selain untuk mau merayakan Paskah, juga banyak di antara mereka dengan kepentingan-kepentingan lain, seperti urusan-urusan bisnis, dagang, urusan pemerintahan, kunjungan wisata, dan lain-lain. Saudara, dari Betfage, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya untuk menjemput seekor keledai betina dan seekor anaknya yang sedang tertambat. Tidak diberitahukan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa pemilik keledai betina dan anaknya itu. Tetapi kemungkinan besar keledai itu adalah milik sahabat Yesus sendiri, karena memang Yesus memiliki banyak sahabat di sekitar Betania dan Betfage itu. Ada kemungkinan keledai itu sudah dipersiapkan oleh pemiliknya untuk dikorbankan di hari raya Paskah ini. Saudara, kedua murid Yesus itu pergi ke sana dan ternyata tidak menemukan kesulitan apa-apa untuk membawa kedua keledai itu.
Kemudian dari Betfage itulah selanjutnya Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem tepat di hari pertama perayaan Paskah itu, yakni pada hari Minggu. Setelah mengalasi keledai itu dengan pakaian murid-murid itu, Yesus pun naik di atas keledai itu, lalu berjalan pelan-pelan memasuki Yerusalem. Dalam perjalanan menuju Yerusalem ini ternyata banyak orang yang menyambut dan mengeluh-elukan Yesus dengan berbagai-bagai cara, Bapak Ibu. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu, ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan raya itu. Semua orang bersorak-sorai mengucapkan, "Hosana, anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, semua ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Yesus secara lahiriah duniawi. Semua mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai Raja, sebagai Mesias. Saat itu dan hari-hari berikutnya, Yesus masih melakukan mujizat-mujizat kesembuhan untuk ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang. Juga mengajar di bait Allah, membersihkan bait Allah dari tempat jual beli, kemudian pergi ke Betania. Itulah yang terjadi mulai hari Minggu, Senin hingga Rabu malam. Rabu malam mereka berdoa, kemudian pergi ke Getsemane dan ditangkap. Sepanjang hari Kamis diadili dan Jumat disalibkan. Itulah estafet perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ini untuk merayakan Paskah. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan Minggu Palmarum 10 April 2022 yang berbicara tentang Yesus memasuki Yerusalem untuk merayakan Paskah sekaligus menggenapi rencana keselamatan lewat penderitaan kematiannya di kayu salib. Dihubungkan dengan topik atau tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan gowarni Tuhani. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pertama, Yesus menyuruh kita pergi mendapatkan keperluan Yesus. Saudara, pada ayat 2 dituliskan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu." Tanpa banyak pertanyaan, kedua murid Yesus langsung pergi. Apa yang harus mereka lakukan di sana? Untuk menemukan dan membawa keledai yang sangat-sangat utama dibutuhkan oleh Yesus di perayaan Paskah Yerusalem. Saudara, di sini kita lihat bahwa murid-murid Yesus itu tanpa ragu-ragu, tidak ada khawatir sedikit pun, tidak ada kesangsian kebimbangan dalam diri mereka untuk melaksanakan pesan tugas penyuruhan Yesus. Mereka tidak banyak bertanya, berkomentar. Bagaimana kalau orang atau pemilik keledai itu tidak memberikan? Oh, enggak ada pertanyaan seperti itu. Mereka pergi. Saudara, inilah juga pesan Yesus bagi kita semuanya orang-orang percaya saat ini ketika kita merayakan Palmarum dan seterusnya nanti Paskah. Yaitu agar kita mau pergi, mau bekerja, mau berusaha, mau berbuat sesuatu untuk kebutuhan Yesus, untuk kepentingan Yesus, untuk melakukan kehendak Yesus melalui kebutuhan-kebutuhan kerohanian, kebutuhan gereja, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Saudara, dalam hal ini Tuhan ingin melihat kesetiaan kita untuk melakukan panggilannya, suruhannya, untuk berkarya. Tuhan menghendaki kita agar aktif, proaktif, dan kreatif untuk melakukan apa saja yang menyenangkan hati Yesus. Pesan penyuruhan ini berlaku bagi setiap orang kita, Bapak Ibu. Setiap murid-murid Yesus, baik di anggota jemaat biasa ataupun pemangku jabatan gerejawi, partohonan, parhalado, para sintua pendeta dan sebagainya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Itu isi penyuruhan itu.
Jangan ada di antara kita yang berdalih, beralasan menolak dengan mengatakan, "Oh, saya kan anggota jemaat biasa." Itu kan tugasnya para parhalado, para sintua, penatua, para pendeta, bukan saya. Oh, nggak boleh mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Jangan. Jangan ada seorang pun di antara orang percaya yang berpangku tangan, yang hanya sebagai penonton budiman, sebagai penggembira saja, yang malas melakukan suruhan Tuhan ini. Jangan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan ini. Bisa lewat talenta-talenta, bakat-bakat, keahlian yang ada pada kita. Lewat pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita, lewat uang yang kita miliki, berkat-berkat Tuhan yang kita dapat, lewat kemampuan-kemampuan lainnya, ada ilmu pengetahuan, ada keterampilan menggunakan komputer, dan lain-lain. Semua itu bisa kita gunakan memenuhi panggilan Yesus ini. Amin, Bapak Ibu, lakukanlah itu. Pengajaran yang kedua, apa tugas orang yang disuruh Yesus? Yaitu melepaskan dan membawa kepada Yesus. Pada ayat 2b dituliskan, untuk menemukan yang tertambat, melepaskan dan membawa kepada Yesus. Saudara, inilah pesan dan tugas orang-orang yang disuruh oleh Yesus itu, yakni mencari, menemukan, dan melepaskan serta membawa mereka kepada Yesus. Saudara, apa dan siapa yang harus kita cari dan temukan itu? Kalau di dalam nats khotbah ini, kedua murid Yesus itu disuruh untuk menemukan keledai yang tertambat, yang sangat penting, berharga, dibutuhkan Yesus saat itu. Tetapi saat ini, sekarang ini, yang perlu kita cari dan temukan adalah mereka-mereka yang tertambat, terikat, dan tidak bebas, tidak merdeka. Saudara, inilah isi panggilan dan tugas kita saat ini. Dewasa ini banyak orang yang diikat, ditindih, dikuasai, diperbudak oleh iblislah, setanlah, roh-roh jahatlah, yang diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, jelek, yang sangat dihantui oleh berbagai-bagai rasa takut. Dewasa ini banyak orang yang diperhamba berbagai-bagai problema, persoalan hidup. Mungkin saja diikat oleh beban-beban, hutang-hutang yang sulit diselesaikan, mengalami penderitaan jasmani, rohani, termasuk bahkan kelaparan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin diikat, ditekan, disiksa oleh kemelut rumah tangga, hubungan suami atau istri yang tidak harmonis, terancam cerai. Banyak anak muda, remaja, anak sebelum dewasa ini yang diikat oleh berbagai-bagai macam kecemasan, ketakutan, rasa galau karena masih pengangguran walaupun sudah sarjana, karena pertunangannya, perjodohannya tidak serasi, gagal. Diikat oleh rasa galau karena pendidikannya nggak beres-beres, gagal terus. Saudara, inilah tugas kita sekarang, menyelamatkan, memerdekakan, melepaskan, menanggali rantai-rantai yang mengikat mereka agar supaya mereka bebas, lepas, merdeka. Tetapi tidak asal bebas, tidak asal merdeka atau lepas begitu saja, Bapak Ibu, enggak. Mereka juga harus dibawa kepada Yesus agar mereka selamat, tidak tercecer lagi dan tidak terlantar lagi. Dengan membawa mereka kepada Yesus, maka hidup mereka akan berguna, bermanfaat, dan juga akan menjadi berkat kepada orang lain dan bahkan kepada Tuhan. Pengajaran yang ketiga, Tuhan membutuhkan, tanda kutip, keledai kita dan segera nanti mengembalikannya. Saudara, dalam nats ini kita tidak mengenal nama dan identitas pemilik keledai ini. Nats ini juga tidak menyebut status sosialnya, ekonomisnya, apa dia seorang kaya atau sedang-sedangan pas-pasan. Apa dia pejabat pemerintahan atau petani? Tidak disebutkan di sini. Banyak orang yang berkata bahwa dia ini sahabatnya Yesus. Dia mau mendukung pelayanan Yesus.
Tetapi siapapun pemilik keledai ini, ia memberi hartanya, miliknya, kekayaannya, barang berharganya untuk keperluan kebutuhan Yesus, kebutuhan Tuhan. Dia percaya kepada Yesus dan mempercayakan hartanya, keledainya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dia tidak pelit, Bapak Ibu. Apalagi untuk menarihon kebutuhan Tuhan. Saudara, jika kita sahabat Yesus, maka kita pasti akan mendukung pekerjaan-pekerjaan, misi-misi Yesus Tuhan dalam dunia ini. Kita akan rela memberikan harta kita, milik kita, tanda kutip keledai kita, hasil dari usaha kita, hasil bumi kita, berbagai-bagai penghasilan-penghasilan lainnya yang kita miliki untuk kebutuhan Tuhan, kebutuhan Yesus, untuk pelayanan gereja, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kerohanian, atau pekerjaan sosial, agama, dan lain-lain. Amin, Bapak Ibu. Saudara, orang yang percaya itu tidak akan pernah berhitung rugi laba dalam melakukan segala bentuk kebaikan di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Itu tidak gratis bagi Tuhan, tidak cuma-cuma itu bagi Tuhan. Tuhan akan mengembalikannya segera. Orang yang miliknya dipakai Tuhan, dipakai gereja, tidak akan bangkrut, Bapak Ibu. Tidak akan jatuh miskin. Nah, jika kita mau mensuplai kebutuhan-kebutuhan Tuhan, kebutuhan gereja, manarihonakanarikot dituhani, maka Tuhan pasti akan mengembalikan pemberian kita. Seperti melempar batu ke atas bukit, jatuh keharibaan kita juga. Amin, Bapak Ibu. Nah, Tuhan butuh keledaimu, milikmu, kepunyaanmu untuk Tuhan pakai dan untuk kemaslahatan umat manusia ini. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran keempat. Tirulah keberanian Yesus memasuki tanda kutip Yerusalem, simbol penderitaan. Saudara, sebagai Tuhan atau Allah Mesias, sebenarnya Yesus pasti tahu dengan benar bahwa dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, itulah waktu penggenapan pelayanannya lewat penderitaan, kematian, dan salib. Artinya itu apa? Yerusalem bagi Yesus itu merupakan lambang, simbol, dan bayangan penderitaan, bayangan kematian lewat salib. Tetapi sekaligus juga menjadi kesempurnaan penyelamatannya bagi manusia berdosa lewat kematian nanti dan kebangkitannya. Lewat penyambutan masyarakat kepada Yesus yang begitu hebat, itu sudah merupakan alasan kuat untuk menuduh Yesus itu sebagai pengacau, sebagai pemberontak, dan akan melakukan kudeta, pemberontakan terhadap pemerintahan Rom. Itu bisa menjadi tuduhan buat Yesus. Tetapi meskipun di Yerusalem itu telah menanti bagi Yesus berbagai-bagai siksaan, penderitaan, bahkan salib, kematian, tetapi hati Yesus begitu tegar, kuat, bertahan kokoh. Pirdo todini Yesus. Yesus tidak mau mundur, tidak mau menolak, dan tidak mau menyerah, kalah. Saudara, apa yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup Yesus ini ke Yerusalem? Ini menyadarkan kita, Bapak Ibu, bahwa hidup kekristenan kita sebenarnya juga adalah hidup yang setiap saat diperhadapkan dengan tanda kutip Yerusalem sebagai simbol-simbol, gambaran, bayangan-bayangan dari berbagai-bagai tantangan, pergumulan, parukilon hidup. Baik itu pergumulan jasmani ataupun pergumulan rohani. Parukilon ni pardagingo doho partodion. Hidup kekristenan kita adalah hidup yang berjalan di atas salibnya Kristus, yang bisa datang lewat berbagai-bagai teror mental, teror spiritual, batin, teror ekonomi, teror dari roh-roh zaman, roh-roh dunia ini, teror dari musim-musim atau berjangkitnya berbagai-bagai macam penyakit, terutama saat ini teror daripada penyakit virus COVID-19. Ini semuanya membuat kita terancam, Bapak Ibu. Itulah Yerusalem kita saat ini. Banyak sekali ancaman-ancaman yang mendesak, menekan kehidupan kita. Saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita menghadapinya?
Menghadapinya bagaimana? Banyak di kalangan orang Kristen yang menyerah, kalah, yang berpaling dari imannya dan mundur dari cobaan-cobaan itu yang dihadapinya itu, kalah. Banyak yang tidak berani menghadapi tanda kutip Yerusalemnya masing-masing dalam wujud penderitaan, tekanan-tekanan atau teror-teror yang dihadapinya, sehingga putus asa, kolaps, jatuh, mandek dari pelayanan-pelayanan gereja, nggak mau lagi beribadah, nggak mau lagi berdoa. Sebahagian yang lain mencari kekuatan-kekuatan duniawi, dukun-dukun, memakai jimat-jimat, penjaga daging, mandi kembang bunga, mandi jeruk purut lah, menurut perintah dukun dan lain-lain. Saudara, mari kita belajar dari Yesus dalam khotbah ini. Meskipun di hadapannya menghadang kuasa-kuasa penderitaan, kematian salib, dia terobos dan dia hadapi penuh dengan iman. Kita harus membuktikan bahwa iman kita mampu dan berani menghadapi segala bentuk pengalaman apapun dalam hidup ini. Baik itu pengalaman suka, senang, manis, maupun pengalaman duka, pahit, air mata sekalipun kita tidak jatuh. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan saja, yang manis-manis saja, berkat-berkat sukacita saja, kesenangan-kesenangan saja, enggak. Kesenangan akan datang berbarengan dengan kepahitan hidup. Tetapi kita tidak sendirian menghadapinya. Ada Yesus yang bersama-sama kita menguatkan, memberi semangat bagi kita. Kita tidak tahu kapan datangnya musim panas hidup kita ini. Kapan tibanya musim kemarau, musim kering kehidupan kita berupa kemiskinan, sakit, penyakit. Kita tidak tahu kapan datangnya air mata, kedukaan, kesedihan. Kita tidak tahu akan ada peristiwa-peristiwa tragis dalam hidup kita. Kematian anak, kematian orang tua, kematian suami atau istri, dan orang-orang yang kita sayangi. Tetapi dalam semuanya itu kita harus tegar. Hati kita harus kuat. Ikopir dotodita mangadu pisudinai. Itulah salib yang harus kita pikul. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika kita bertahan dalam iman, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana topik minggu ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan goar nih Tuhani. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Partangiangan Minggu Palmarum 10 April 2022 dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9 ini, agar kita sungguh-sungguh percaya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupa sumanaro di bagasan goarni Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangiangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Terima kasih untuk khotbah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati juga setiap pendengar khotbah ini. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin.